أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Ustadz Dr. Ahmad Humaydi, Masya Allah, jazakumullah khairan katsira, di tengah sibuknya menyempatkan waktu ini malam Ahad bersama kita semua. Bersyukur beliau bisa. Kemudian kepada sahabat, Ustadz Abdi mana ada di absen ya. Kalau off kamera itu semua di belakang, jadi di layar depan ini yang kameranya nampak, videonya nampak. Kalau off kamera itu tidak nampak ya. Yang di depan ini kalau di monitor saya yang adanya yang videonya atau kameranya on. Nah, sahabat, Masya Allah, saya betul-betul seperti yang sedang terfikirkan oleh Al-Ustadz Ahmad Humaydi. Jadi sebetulnya saya sebagai orang tua buat apa tuh hidup? Ternyata bukan hanya memberi makan kepada anak, istri, ya, tugas bapak loh ya. Kalau melihat Nabi Ibrahim, tugas kita aki asuhan itu harus sampai anak bertauhid, itu puncakna teh. Siga nate gitu tah, nepikeun ke anak daek dipunci kata juara. Sampai anak sanggup untuk disembelih, menyerahkan dirinya kepada Allah, Ibu Eli Laila. Kenapa? Karena subhanallah, kasihan mereka hidup, kita hadirkan, kita minta kepada Allah kehadirannya, kemudian dia hadir, di tengah-tengah keluarga kita, kemudian mereka hidup, kita bekali dengan ilmu, dan ilmu kita semuanya umumnya didedikasikan untuk kerja. Sok gerejara di insinyur meh tahun. Sekarang ada AI ya. AI itu kalau saya tulis, saya punya tanah 300 meter persegi, sekian kali sekian. Saya ingin membangun rumah 2 lantai, klik. Itu langsung keluar gambarnya itu. Oh, berarti insinyur arsitek udah lewat oleh AI ini. Satu aplikasi yang luar biasa. Saya ada teks, kemudian teks itu saya masukkan, kemudian Ustadz Ahum nanti keluar aja dalam bentuk videorama, dalam bentuk video dengan suara yang memang kita pilih dari Google. Ya Allah, gampang pisan gitu kan. Terus nanti mungkin kesehatan aki asuhan tinggal datang, masuk ke sebuah kotak, di scan, nanti keluar, udah keluar, nanti keluar resepnya, nanti langsung keluar obatnya. Itu subhanallah, ilmu itu nanti akan 70% orang akan kehilangan pekerjaan. Terus kalau naon atau sekolah, nah ini jawabannya. Jawabannya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa? Didik, ajari, dan kenalkan anak kepada Allah sampai anak itu betul-betul bertauhid itu. Da sigana teh, mereka akan menuntut kita, Kang Wahyudin. Menuntut apa? Bapak, nanti anak kita ditanya, kenapa kamu tidak kenal Allah? Kemudian kitanya ke malaikat teh, ada bapak saya nggak ngajarin, kan kamu sekolah. Dan bapak saya menyekolahin saya supaya saya kerja. Tujuan sekolah untuk bekerja. Ya Robbana, boleh silahkan. Tapi luar biasa, kalau tujuan kita bekalkan ilmu kepada keturunan kita, justru untuk menumbuhkan tauhid pada diri anak kita. Dak gening ya Bu Lia, ada Bu Lia atau Slami itu tepat. Bu Lia, ternyata Masya Allah, setelah masuk ke usia ini Umi Falah, kanggo naon atuh gitunya. Buat apa yang sudah kita kumpul tidak kita nikmati semuanya. Sampai tadi sore ada seorang teman, Ustadz gagah mobilnya. Saya bilang gagah mobilnya mah. Saya bilang hanya sayang saya bisa punya mobil ini setelah saya tua, jadi nggak gagah deh. Mestinya baheula ke umur 25 tahunan, 30 tahunan punya mobil gagah teh. Pantes, ayeuna mah turun aja sudah moyongkon. Turunnya aja sudah tidak setegak seperti tegaknya mobil kan gitu ya. Sudah tidak gagah lagi.
Mobil sebagai sarana transportasi aja. Mau dikasih mobil gaya mewah, oh tampilan off-road atau racing atau apalah, tetep orang teh kolot. Terus buat apa gitu? Ini setelah kita masuk ke usia ini, Ustadz Ahmad Humaydi mungkin belum ya. Ustadz Ahmad Humaydi umur 30, saya 42 lah. Paksa lah. Jadi di usia Ustadz mungkin belum merasakan apa yang sedang kami atau di usia saya rasakan. Terus yang naon atuh? Rumah yang luas buat apa? Kita teka kuriling semua. Iya kan? Terus kebun yang luas, alhamdulillah saya tidak punya kebun. Terus kita rumah di Bandung, di kebun di Ciawi, Tekalongok sudah sepuh mah. Terus buat apa tuh? Hanya mikir-mikir PBB, nah mikir sahanu ngurus, nah berapa bayar. Sibuk semua untuk urusan-urusan seperti itu, Masya Allah. Saya bersyukur punya ayahanda tercinta yang dulu kepada kami, anak-anaknya. Paling tidak saya lah yang merasakan, diantaranya saya yakin kakak-kakak saya juga, adik-adik saya merasakan itu. Beliau mengajarkan kami tauhid. Beliau mengajarkan kami untuk beriman pada Allah. Salah satu contoh pengajarannya sederhana. Rek ujian dengan lain nungkul bismillah cenah. Muntang ka Allah, itu bahasa yang sederhana dan sekarang itu terasa mahal sekali. Nah, sahabat, mengaku Islam itu tidak mudah. Sholat subuh buat yang belum dapat hidayah itu tidak mudah. Melaksanakan saum Arafah kemarin itu tidak mudah. Ada sahabat saya seumuran, mulia kemarin waktu meninggalnya Ibu Winnie Suwarma, saya ketemu dengan beliau. Saat asli natat, saya sholat belang betong. Tapi mulai kemarin enggak. Kenapa enggak? Konon betinsap, saya bilang gitu kan. Saya kemarin seumur hidup baru saya ngalamin saum 9 Zulhijjah. Berat tuh? Enggak. Akhirnya saya tanya, kenapa? Habis setelah saya baca-baca manfaatnya luar biasa. Cina saum 9 Zulhijjah ini, Masya Allah. Terus, ya udah, saya saum. Terus kalau sudah saum gimana? Ya udah, ada apa ya? Kok bisa saya saum itu, Pak Aus? Dia tuh nanya sama saya begitu, Pak Aus. Oh, saya katakan, tahu nggak kenapa Allah izinkan Anda saum di 9 Zulhijjah? Di usia sekarang ini. Seumuran sama saya, beda-beda sebulan. Duluan saya. Nggak tahu. Akhirnya saya bilang sama dia, Anda dipilih menjadi ahli surga. Lah, nah, dosa orang rea, bahasa dia ya, bahasa gaul. Dosa saya banyak sekali, saya katakan. Buat Allah tidak peduli dengan dosa, kalau Allah sudah pilih Anda masuk surga, surga. Asli ya, serius. Dan tidak mungkin atau Allah memberikan hidayah kepada orang yang iseng aja Allah memberikan hidayah. Mayyasha, kepada yang Allah kehendaki, dan itu Allah kehendaki. Saya katakan jaga sholatnya. Kalau perlu tambah dengan hal-hal yang pokoknya setiap minggu, setiap bulannya ada nambahnya aja deh. Ibadah dan berbuat karena Allah, saya yakin ke surga ini. Serius ya, rada ngemplong ya, kata dia bilang. Iyalah, udah buat ente mah ahli surga. Mun Ustad sekarang tidak saum 9 Zulhijjah, meskipun itu urusannya sunat, buat Ustad mah tidak boleh merasa baik-baik saja meninggalkan saum 9 Zulhijjah. Harus serius itu. Karena sadwawan Ustad mah meninggalkan saum Arafah teh doraka. Ustad masalahnya. Iya kan? Seperti itu. Komo Ustadnya sudah tua seperti saya. Ya, sudah 42-an gini. Udah. Terus tidak ada ampunan buat saya, mungkin Aki Aswada, nur rajin ke masjid. Udah. Mungkin beda saya katakan buat kamu yang baru saja mendapatkan hidayah. Nah, kenapa dia dapat hidayah? Langsung setelah itu kita bubar, di jalan saya berenung, kenapa ya dia dapat hidayah? Oh, karena bapaknya pejuang. Saya kenal bapaknya. Karena saya nyebut ke bapaknya itu Uwak. Bapaknya pejuang. Bapaknya sering membantu para ulama dulu semasa ada. Para ulama di Bandung banyak sekali dibantu oleh beliau, oleh bapaknya dia. Perjuangan bapak, rupanya Kang Ilmi, ini menjadi hidayah untuk anaknya. Ya, kenapa dia diizinkan di usia senjanya, di usia
mau ngaku pokoknya di usia seumur saya kan 42 mulia kalau mau ngaku di usia saya dia baru mengalami sekali dan pertama kemarin tuh saum Arafah. Saya katakan coba nikmatin saum Senin Kemis, coba nikmatin bulan depan saum Ayyamul Bid, insya Allah. Rupanya di sini Bapak yang pernah berjuang mungkin mungkin tidak didengar oleh anak-anaknya untuk mengenali Allah. Diajarkan oleh bapaknya. Bukan saja diajarkan, mungkin diberikan keteladanan oleh bapaknya. Bapaknya sudah nyontohin sesuatu yang bagus untuk anaknya. Tapi anak-anaknya malu, mungkin lingkungan yang membuat dia bergaul. Akhirnya oleh Allah dikembalikan Ustadz Ahmad Humaydi. Dikembalikan dan dia diizinkan saum 9 Zulhijjah. Nah sahabat, melihat Ibrahim dan melihat judul yang disampaikan oleh Ustadz Ahum, saya langsung terpikir itu. Oh, jadi tugas saya sebagai bapak itu untuk anak Kang Hilmi bukan saja mengantarkan anak gembira, tapi bagaimana kegembiraan anak menjadi kebersyukurannya kepada Allah. Bukan saja mengantarkan anak sehat dan pintar, tapi sehat dan pintarnya harus mengajarkan anak untuk mengenali Allah. Seperti saya pernah broadcast yang disebut orang tua yang stres datang ke dokter itu saya. Saya takut mati, Mulia. Saya takut mati. Jadi gaspol beramal soleh tah. Carita nama atau sadahum, caritana itu teh beramal soleh duka ditapi duka deh, tapi tos lah belenyengkeun. Hasilnya apa Ustadahum? Stres, gula naik atau tekanan darah naik, rudet pantah. Waduh, kata coach saya dokter itu, dokternya tahu nggak Bulia dokter apa? Bukan internis, dokter kandungan. Coba itu. Asa-asa Dudi memeriksakan diri ke dokter kandungan. Untung tuh di orang yang ngegang. Masya Allah. Itu dokter kandungan yang jauh lebih muda dari saya. Dia memberikan, Masya Allah, sekarang juga mungkin hadir. Dia memberikan coaching ya, semacam ya sudah, emosi ikuti, marah jangan dibuang, tapi di manage ya, diikuti. Rasa takut juga jangan dibuang, diikuti, di manage. Bahkan seorang dokter yang lain, nah yang ini internis, mengingatkan pada saya, baca Al-Quran, baca hadis, bukan dari sisi hukum, tapi dari sisi rasa kagum, betapa bijaksananya Rasulullah, betapa hebatnya Allah menyampaikan kalimat-kalimat luar biasa seperti itu. Akhirnya betul Ustadahum, kerinduan saya tumbuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan rasa takut pun kalah oleh kerinduan itu. Sekarang yang hadir pada diri saya ingin memantaskan diri saya untuk bisa pada saatnya bertemu dengan kerinduan saya. Ingin bertemu dengan Allah. Tesieun maut. Bukan tesieun, hilap kena sieun mautna. Yang saya ingat sekarang, jadi sono Aki Aswan, Kang Ilmi, Ustaz Wawan, suka gitu kalau tidak ketemu dengan kitabnya, saya suka browsing, baca-baca hadis. Kalau kita tidak ketemu kitabnya, saya buka-buka hadis di handphone saya, di mana saja. Selalu saja dibacanya. Sekarang bukan makna dari sisi hukum yang saya ambil hikmahnya, tapi dari sisi betapa mengagumkannya kepribadian Rasulullah SAW kan itu. Sampai akhirnya benar kudu panggil mah gitu bahasa saya ini, saya harus ketemu dengan beliau, saya harus ketemu, saya pengen sungkem kepada beliau. Kalaupun tidak sungkem, paling tidak saya ingin dikicepan ku Rasul ya, kicepan kemon gitu dah, kicep kemon, bukan kicep molotot, bukan kicep kasono gitu Kang Wahyudin. Ya Allah, saya ingin sekali. Mudah-mudahannya jutaan orang atau yang hadir itu meren miliaran umat Rasul yang ingin ketemu Rasul, dan saya mungkin ada di barisan mana paling belakang. Mungkin cukup Rasulullah bilang, tadu kasep di Bandung, wah saya langsung abdi meren gitu, mual ti Ciamis, Aki Aswan kan ti Ciamis, mual ngegupayan ti Ciamis, ti Bandung tah. Saya eta Dudi breng nu namina Dudi nararangtung Kang Hilmi, lain Dudi na eta nu pangkasepna cenah ti Bandung teh eta. Juara, aduh, cukup disebut saja namanya. Jadi rasa takut yang bikin stres itu pudar, Bu Erda. Kenapa? Karena sekarang ada rindu yang menutupi rasa takut itu. Dan saya berharap anak-anak saya, cucu saya tidak akan takut lagi menghadapi kematian.
Karena mereka harus saya kenalkan dengan Allah, dan sampai mereka kagum dan rindu kepada Allah. Mereka akan dinamis dan akan semangat menghadapi hidup. Seperti Nabiullah Ismail ketika tahu akan disembelih, itu kan di Arafah ya, sudah ta'aruf dengan Allah. Jalan itu, Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar itu jalan menuju Jabal Kurban untuk menyembelih Ismail. Apa Ismail jadi malas jalannya? Rek dibenci tuh, itu tuh, dik dan semangat untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Subhanallah, saya ingin anak-anak kita seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah betul-betul dicintai dan sangat mencintai Allah, sampai Allah adalah urusan primernya. Tidak ada yang lain. Kalau kita kan gini, sedang sholat, pas mau rawatib ba'da zuhur, ada tamu, dan kita dengar suaranya, tamu ini dermawan, pasti ngirim. Kira-kira ba'da zuhurnya diteruskan, atau menerima tamu dulu, gitu ya. Kalau Khalilullah pasti akan melanjutkan dulu sholatnya. Dan tumakninah, dia tidak peduli tamunya mau pulang silahkan, yang penting saya sedang menikmati bersama Allah. Nabi Ibrahim. Kemudian Ustaz Dahum ya, kan Allah itu maha kaya. Kemudian di tengah-tengah maha kayanya Allah, Allah meminta kita untuk bersedekah. Dan Allah berjanji akan membalas kedermawanan kita. Kemudian Allah juga sudah menjanjikan balasannya akan berlipat. Seorang Ibrahim mungkin, meskipun tidak ada janji untuk balasan berlipat, ketika diajak untuk bersedekah, dia akan lakukan. Kita yang beriman, mudah-mudahan ya, ketika ada ajakan bersedekah, kita langsung bersedekah. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa? Allah juga akan membalas kebaikan kita dengan berlipat. Emang percaya gitu? Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Allah maha kaya. Disuruh oleh yang maha kaya memberikan janji akan membalas dan tidak pernah mengingkari janjinya. Kira-kira langsung nggak kita akan melakukannya? Kerap kita menunda ajakan Allah itu. Kayak masih kena perlu yang itu gitu kan, masih perlu buat ini, buat itu, buat, sampai akhirnya sedekah itu tertunda bahkan batal. Setan selalu saja menggoda kita untuk menunda itu, untuk menunda kebaikan. Seperti banyak suami yang menunda kebaikan untuk memberi kepada istrinya, padahal ya Allah, kalau dulu saya masih ragu-ragu, Ustadz Ahmad Humaydi ragu-ragu apa, kata istri saya, Ustadz, Bapak, kata Ustadz juga sedekah terbaik itu kepada istri, jangan gitu, kata istri saya. Saya kelum itu oke, gitu kan, rada greget eta, ayah Ustadz begitu. Kan sedekah yang terbaik itu kepada siapapun menurut saya, tapi ikhlas. Ternyata yang paling susah Kang Wahyudin, Mas Bambang, yang paling susah sedekah ikhlas itu ke istri. Kalau ke orang lain gampang untuk ikhlasnya, lebih mudah daripada ke istri. Setelah masuk ke usia ini, saya baru ngerti, ya Allah benar. Ternyata sedekah terbaik itu kepada istri. Dan Allah, ketika kita mengeluarkan nafkah, maka Allah akan memberikan nafkah kepada kita. Juara itu. Jadi tadi tentang, itu saya garis bawahi Ibu Ina Kartiwa, bahwa Nabiullah Ibrahim, Kang Ian, mendahulukan Allah dari apapun. Sampai urusan harapan, Ismail itu kan harapan yang bisa mengajarkan tauhid kepada generasi berikutnya kalau beliau wafat. Harapan besarnya pun, Ibu Tati, kebayang nggak? Diminta untuk disembelih, didahulukan. Betul-betul mendahulukan Allah dari harapannya. Kita Bu Ayah, bayangkan mendahulukan Allah dari harapannya. Harapan yang ditunggu begitu lama, datang, pencit, aduh ya Robbana, Kang Hadi, rudet itu buat kita. Tapi buat Nabi Ibrahim yang sudah yakin betul, itu luar biasa. Dan tadi saya garis bawahi, Nabi Ibrahim itu manusia rasional. Saking rasionalnya dia cari Tuhan, dan tidak begitu saja percaya kepada apa yang ada dalam benaknya.
sampai meminta kepada Allah, kalau tidak engkau berikan petunjuk kepadaku, aku akan tetap menjadi orang yang zalim. Akhirnya Allah memberikan wahyu untuk meyakinkan, udah datang wahyu juga masih keneh. Logikanya luar biasa. Bergerak itu akalnya, mulia. Buktikanlah bahwa engkau betul-betul Tuhan kami, bisa menghidupkan yang mati. Pencit eta manuk, katanya Bu Fida, potong 4 burung itu, simpan di 4 bukit dan panggil. Akan menemuimu, burung itu akan segera menemuimu. Subhanallah. Nabi Ibrahim yang begitu logis, disuruh, diperintah, diuji dengan sesuatu yang sangat tidak rasional. Mencit budak tah eta, menyembelih anak, menyembelih harapannya. Betul-betul dipatahkan logikanya oleh imannya. Dan subhanallah, karena keyakinannya Kang Nanang tos lami urang tetepang. Dan logikanya dipatahkan oleh keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu yang kedua yang saya simak tadi. Subhanallah, logika Nabi Ibrahim yang luar biasa. Tiba-tiba saja merunduk taat kepada keimanannya. Kalau kita masih sering saja logika dikedepankan dan kadang mengalahkan keimanan, padahal yang tidak bisa diganggu itu iman. Setan masih bisa mengganggu logika kita, mewarnai logika kita. Setan masih bisa mewarnai logika kita. Itu luar biasa. Kemudian hal lain dari perjalanan Nabi Ibrahim adalah doa. Ustadz Ahum, terima kasih, inspirasional. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling banyak berdoa, sepakat. Dan doa Nabi Ibrahim semua kita sering ucapkan iya. Butati Rosati, kebayang tuh, saya laki-laki, seorang bapak yang memiliki waktu sangat sedikit untuk bisa bercengkrama dengan anak-anak tercinta. Sangat sedikit, saya yakin Ustadz Ahum juga sangat sedikit waktunya. Apa yang terjadi, Bu Lia? Bu, si Umi, Bu Lia, setiap anak waktu kecil, Ustadz Ahum, anak-anak saya masih kecil-kecil dulu, umur 2 tahun, pas udah bisa-bisa jalan gitu, itu ibunya selalu saja anak tuh kalau keluar tuh pergi itu keluar rumah, itu pasti sungkem, cium tangan ibunya. Pas sungkem gitu, ibunya pasti mendoakan Robbi habli minas sholihin. Itu aja. Mau pergi ke sekolah, Robbi habli minas sholihin. Itu terus yang didoakan. Saya tidak pernah mendengar ibunya menasihati anaknya. Saya pun sangat sedikit menasihati anak, bahkan menasihati anak saya dengan doa. Ya Allah, solehkan anak saya, kata anak saya, amin. Ya Allah, kurangi mainnya anak saya, supaya jangan terlalu banyak main, ya Allah, kata anak saya, amin. Bari di kekepan menjelang tidur, tidak dalam bentuk nasihat. Dan kalau dalam bentuk nasihat mah asal disidang, tapi dalam bentuk doa asal didoakan, kan bahagia, berbeda ya. Seperti itu. Seperti saya menasihati istri saya, ya Allah, kurangi cerewet istri saya, ya Allah. Kata istri saya, amin lah, jadi gitu makelah. Tapi tengah lawan. Ngomong cerewet itu mungkin lah, itu mungkin ada yang lawan sama doa. Ya Allah, kurangi ya Allah jajan istri saya, amin. Kata istri, ya Allah, mudah-mudahan suami saya lebih banyak memberi nafkah pada saya. Kata suaminya kan, itu mungkin rawog sih ya, itu mungkin, pasti, amin. Dasar cewek materi, nggak mungkin ngelawan itu. Kita selesaikan dengan doa, karena itu berkaca pada doa Nabi Ibrahim yang begitu banyak. Melihat di Al-Baqarah ya, di Ali Imran, di banyak surat doa Nabi Ibrahim itu luar biasa. Di antaranya itu Robbi habli minas sholihin. Dan masya Allah, Bu Lia kemarin saya melihat ini saja Ustadz Saiful Hudayani yang sedang sibuk training ya. Kemarin di lapangan Raja Wali Ustadz Ahum ada sholat Id hari Rabu kebetulan Muhammadiyah. Dan saya mendapat beritanya dari banyak teman. Ada berita juga dari drone yang merekam dari atas, masya Allah. Anak saya menjadi khatib di sana, khatib Id. Kata kakak saya, Dudi bangganya punya anak narusin. Godaannya luar biasa. Jadi mubalik itu bukan mudah godaannya Edun Suradun lah. Saya hanya khawatir saja, nangis malah karena saya khawatir anak saya tidak sanggup menghadapi godaannya. Tapi ibunya mengatakan ya,
Mereka nggak akan sanggup menghadapi godaannya, tapi kita yakin Allah akan mendengar. Kan itu ya. Doakan saja. Subhanallah. Ya sudah, doakan saja. Dari apa? Apa saya mendidik anak-anak jadi mubalik? Tidak. Mendidik anak-anak jadi penceramah? Enggak. Saya mendidik anak saya, membekali anak saya ilmu hanya untuk supaya anak saya kenal sama Allah. Bukan untuk kerja, bukan untuk berkarya, tapi akhirnya berkarya juga kan. Sudah, doakan saja. Doakan. Tentang doa cempet. Ini cempet luar biasa didoakan oleh Ustadz Ahum, oleh jamaah lainnya ya, tentang kesehatannya ya Ustadz ya, kita bersama-sama mendoakan beliau. Bayangkan, cempet itu sakit kanker. Terbuka saja, mudah-mudahan kita bisa mendoakan beliau. Tapi masih sempat jalan ke Malaysia, masih sempat jalan-jalan ameng ke mana? Tadabur ke Singapura ya. Kemarin pergi umroh ya, cempet luar biasa itu. Di tengah kondisinya yang orang lain sudah hopeless. Saya bisa pastikan dengan keyakinan, seyakin-yakinnya ilmu yakin, hakul yakin, bahwa doa yang dipanjatkan itu betul-betul, kalau menurut bahasa Ustadz Aum tadi, tidak peduli doa itu diijabah atau tidak. Yang penting kita dekat dengan Allah melalui doa itu. Sepakat Ustadz. Namun diijabah mah bahaya. Sok di dia ya 10 bapak-bapak semua berdoa meminta Ibu Lia. Ya Allah mulia kanggo abdi cek 10 bapak-bapak. Terus semuanya diijabah, bahaya tuh. Pan ke dokter Pri nu amuk namanya. Naon nih jeung ngadaroaga. Dokter Pri nanti yang marahnya. Kan gitu ya. Jadi doa itu tidak harus selalu diijabah. Benar tadi kata Ustadz Aum, saya sepakat sekali, doa itu harus membuat kita semakin merasa dekat dengan Allah. Insya Allah. Ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, tidak mengingkari janjinya, maha pengampun. Subhanallah, Mas Bambang, luar biasa Mas. Kalau kita sudah yakin berada bersama Allah yang seperti itu, dengan sifat-sifat yang juara menurut saya, yang adil. Aduh Bu Elvia, saya sudah tidak takut lagi menghadapi hidup seperti apapun hidup ini. Karena bersama saya ada Allah. Miskin pun saya tidak takut karena bersama saya ada Allah yang maha kaya. Dibenci sama musuh-musuh Islam pun bahkan sampai dibunuh, wallahu alam, saya tidak takut karena Allah yang memiliki yang memiliki hidup kita. Ustadz Ahmad Humaydi suatu saat tahun 97 saya membaca majalah Tempo. Amin Rais ditanya oleh wartawan Tempo, Pak Amin tidak takut ditembak sama orang gitu ya. Saya baca itu, tegak bacanya. Jawaban Pak Amin pendek sekali waktu itu. Meskipun pistol ada di kepala saya, kalau kata Allah saya tidak meninggal, saya belum waktunya meninggal, maka itu tidak akan terjadi. Meskipun pistol itu menghadap ke arah mana, dan saya harus mati dengan peluru itu, pasti peluru itu akan nyasar ke kepala saya. Allah yang menghidupkan saya, dan Allah yang mematikan saya. Sebuah keyakinan. Ya, benar. Banyak sekali wanita yang melotot sama suaminya. Maknya 1000 cukup naon atuh, padahal yang memberi makan Allah bukan 1000. Apa aya lagunanya? Piraku 1000 pokoknya lah gitulah. Ustadz Ahum lagu ngapal di nabab eta mah. Lagu. Itu Allah yang memberinya. Dan ketika Siti Hajar disimpan di lembah Baka, di lembah, pasti orang lewat situ menangis karena kehausan. Ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, ini teh perintah Allah disimpan di dia atau iseng ente micen orang gitu kan? Ini perintah Allah. Ketika tahu ini perintah Allah, Masya Allah Bu Anti, apa yang ada pada jiwa Siti Hajar? Tentram. Karena saya ikut apa yang Allah inginkan. Bahagia nggak sih kita kagum kepada seseorang, kemudian orang itu nyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang orang mungkin akan mencemooh kita. Saya yakin kita akan bangga-bangga saja disuruh oleh orang yang kita kagum itu. Kan itu. Itu luar biasa. Ini yang nyuruhnya Allah. Simpan istri kamu di sana. Jadi Ustadz Ahum kalau punya istri yang 2, kalau punya istri 2,
istri kedua itu Siti Hajar kan, setelah Sarah kan. Istri kedua harus disimpan di padang pasir, jangan di tengah kota. Kita syarat istri kedua, simpan di padang pasir, tinggalkan. Markas tetap di istri pertama. Itu mah cek Nabi Ibrahim. Saya kan cerita nih sama istri saya tentang Nabi Ibrahim, Bu Ina. Saya bilang kepada istri saya tuh, Umi sing siga Siti Hajar, katanya gitu. Nya cenah bapaknya sing siga Ibrahim atuh. Waduh, saya bilang siap, Ibrahim istrina 2 siap tuh kadinya wae cenah gitu. Ayo he urang mah dicap kadinya wae, padahal tos tereh mautnya Kang Dadan Kodarudin. Itu. Jadi intinya terima kasih Ustaz mengingatkan kita, berdoalah. Satu contoh yang sederhana, Ibu Nina Resmina pun biang sakit kanker. Kami anak-anaknya, ibu dari istri saya tidak berani nyebut mertua. Sekarang sudah 0 sehat. Karena kami khusyuk berdoa. Dan ada beberapa sahabat, diantaranya sahabat di partisipan Zoom ini juga. Kanker. Itu Masya Allah. Khusyuk kami berdoa. Sembuh. Artinya doa dianggap, jangan ulah dianggap sama neanya, jangan dianggap remeh ya. Ya Allah ya Rabbi, Allah itu hadir menyertai perjalanan hidup kita. Dan keyakinan ini ada pada diri Ibrahim, yang saat dibakar tidak ada orang yang berani saat dibakar menghadapi api. Nabi Ibrahim duduk dan Allah meminta satu hal, di ujung setiap jihad Allah membantu kita. Pada saat berjihadnya mungkin Nabi Ibrahim seperti dibiarkan oleh Allah melawan penguasa saat itu. Tapi di ujungnya Allah membantu. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail taat. Allah sepertinya membiarkan. Tapi di ujungnya Allah membantu. Itu luar biasa itu. Jadi ibu merasa dijahatin sama suami, Bu. Biarin aja kalem. Seperti Allah tidak membantu, kalem. Di ujungnya pasti Allah membantu. Sepanjang kita terus tawakal, berserah kepada Allah. Dan itu dialami oleh Nabi Ibrahim. Jadi wajar kalau akhirnya kepribadian Nabi Ibrahim yang kokoh, kuat, tangguh, seperti itu keimanannya, tauhidnya, maka wajar Nabi Ibrahim bisa menghadirkan iman pada Ismail. Dan yang luar biasa dari perjalanan Nabi Ibrahim yang saya garis bawahi adalah Nabi Ibrahim beriman kepada takdir. Ada yang baik, ada yang buruk, dan yakin bahwa tidak mungkin Allah memberikan keburukan. Ini Ustadz Ahum, keimanan yang jarang sekali hadir dalam diri kita. Percaya kepada Allah ya, pada Rasul ya, kitab suci ya, malaikat ya, kepada hari akhir ya, tapi kepada takdir ini sering sekali terlupakan. Sampai banyak istri yang bangun tengah malam menatap suaminya yang mendengkur keras. Sudah mah kerek itu suaminya teh. Terus hobi suami pada saat tidur selalu saja harus memeluk istri. Atau istri teh kurang tidur dah kakerekan salaki. Susah tidur atau dah suami kerek terus si aki kade ulah ngeukepan ibu. Dah kerek dah tarik mungkin. Ya Allah, itu takdir buruk. Bukan. Sesuatu yang terasa buruk, tapi mungkin itu membangunkan kita untuk tahajud, ya kan? Ya Allah, ini keimanan yang harus kita tumbuhkan, ya Kang Ari Harun. Keimanan di mana kita yakin tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kecuali untuk kebaikan kita, sepahit apapun rasanya. Kosongkan hati dari isi yang tidak penting, supaya Allah yang maha besar hadir di hati kita yang lapang. Nah, eta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم